Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal saham untuk Selasa 21 Juli 2020. Jadi udah update ya di Instagram. Yang belum follow bisa follow @guru saham di Instagram. Sebelum kita bahas, kita bakal melihat gimana keadaan pasar global dulu. Oke, untuk pasar global, untuk Eropa ditutup variatif ya, ada merah, ada hijau. Dan Amerika untuk sekarang masih berjalan ya, tapi sekarang kondisinya di running trade masih hijau, apalagi Nasdaq ya. Nasdaq memang kebanyakan perusahaan teknologi, jadi dia agak cepat naiknya ya. Jadi ya masih abu-abu ya, nggak terlalu mencolok ya perbedaannya. Karena juga Amerika belum berhenti. Kalau hijau ya bagus untuk sentimen positif untuk ISG. Untuk chartnya ISG juga nggak terlalu bagus karena dia nggak berhasil untuk menembus resisten ya yang ada di 5139 dan dia kembali pullback. Ya, secara teknikal dia di sini mulai membentuk ascending triangle di mana dia koreksi dulu ya, bisa berjalannya waktu ya hingga 5000 lah ya. Jadi dia bakal ngetes lagi untuk resisten untuk support di 5000 udah membentuk ascending triangle dan dia harusnya bakal rebound lagi. Jadi untuk sekarang untuk ISG memang tidak mendukung yang untuk jangka pendek karena udah mulai pullback. Oke, kita bakal bahas mulai dari awal ya, PPGL cireng ya. Sekali lagi kita bilang kalau cireng ini ya cuma plesetan untuk gorengan, dimana PPGL ini dia IPO ya, dan dia bakal bisa naik kenceng ya. Mungkin hari ini langsung arah untuk hari Selasa ya, teman-teman bisa kalau mau high risk ya bisa langsung beli PPGL dan besoknya bisa jual pas di arah lagi ya. Lalu ada Enough, Good News ya, sama KF, dimana vaksinnya si corona yang dimana mereka kerjasama dengan perusahaan di China udah masuk ke Indonesia dan mereka udah mulai menerapkan vaksin tersebut ya. Otomatis ya mereka mulai gencar lagi untuk menyebarkan ya, pas good news ya, dan dimana juga harganya juga naik. Dan untuk teknikalnya Enough itu dia tes resistant area, jadi dia ngetes resisten dulu. Nah, di sini buat chartnya Guru Saham kita udah mengeluarkan chartnya Enough ya. Di sini dia mulai tes resisten yang ada di sini. Dia tes resisten yang ada di sini ya. Juga didukung dengan good news ya, bisa saja dia bakal break out dari resistennya dan mulai rally yang cukup kencang ya, dimana resisten terkuatnya itu yang dekat ini ada di 1375 gitu. Teman-teman yang bisa memanfaatkan good news ini bisa scalping atau bahkan bisa swing juga boleh. Kalau dia udah mulai breakout berarti teman-teman bisa melakukan partial taking profit dan bisa menerapkan level taking profitnya ya ada di paling kuat tuh 1375 gitu ya. Oke, untuk KF-nya sendiri dia itu kita kasih rally after rebound. Jadi dia itu membentuk pola ini ya. Untuk KF dia membentuk pola bentar. Jadi membentuk pola falling wedge ya. Di sini kita bisa lihat yang kita udah kita coba sekarang analisa, dia membentuk falling wedge dan dia itu sudah breakout di sini dan dia sempat koreksi dan retest ya, dan dia akhirnya rebound dan rally ke atas sehingga dia membentuk ascending scallop di sini, dan sehingga dia mencoba menembus resistennya yang ada di paling dekat yang ada di 1430 ya. Dan ya teman-teman dengan good news juga memanfaatkan untuk scalping, sedangkan kalau untuk swing ya bisa itu targetnya di 1600-an ya. Dan kalau teman ambil lebih jauh bakal ketemu level-level swingnya ya.
teman-teman bisa kembangkan sendiri level swingnya, tapi ya kita bisa scalping pastinya bisa ya untuk di KF dan INAF, karena good newsnya pasti akan membuat dia itu sangat fluktuatif. Lalu kita ada KBAG di mana dia on support area ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini KBAG kita punya Nah, di sini kita punya KBAG di mana kita punya trendline-nya di sini, dan dia hari ini ARB ya, cuman dia tetap masih di atas area supportnya, support kuatnya ya. Jadi dia kalau ya masih lanjut ke bawah ya masih KBAG ya harapannya semakin kecil. Kalau dia rebound ya semakin bagus, dia bakal melanjutkan trennya ya, selama dia tidak menembus breakdown dari garis resistennya, garis trend lainnya, maka dia masih oke ya untuk KBAG. Lalu kita punya base rebound on support when S rally. Nah, di sini kita punya base di mana dia membentuk symmetrical triangle ya sebelumnya. Teman-teman bisa lihat dari board guru saham, dari guessboard dia sudah mendeteksi symmetrical triangle, dan dia sempat breakout, dan seperti KF tadi dia mau koreksi dan retest sehingga dia rebound gitu ya. Rebound yang ya kita bisa pantau ya untuk base ya, apakah dia terus rally atau kalau enggak ya teman-teman nggak usah beli. Kalau dia rally teman-teman bisa scalping atau juga swing yang bisa teman-teman kembangkan sendiri ya. Mulai dari lihat titik resisten yang dimana teman-teman bisa lihat level-level resistennya di sini, horizontal resistennya yang sudah diberikan guessboard ya, yang garis-garis hijau ini. Nah, ini teman-teman bisa mengambil level swing di sana gitu. Atau teman-teman mau menggunakan Fibonacci juga boleh. Lalu kita punya thrill on support area when S4 morning doji star. Nah, untuk thrill di sini dia membentuk ada garis dia sempat breakout dari trend line-nya ya. Di sini ada trend resistennya, dia mulai breakout, tapi dia ternyata dia retest, dia koreksi dulu dan retest. Dia masih di area resisten, belum rebound. Tapi dia hari ini membentuk doji, dia masih di area resisten, makanya kita wait and see untuk dia membentuk morning doji star. Jadi ya kalau morning doji star berarti hari ini dia harus hijau. Kalau hijau ya kita bisa rally, yang beli teman-teman bisa swing, bisa hold dengan dia rally dengan level-level swingnya yang di sini ya, yang hijau-hijau ini bisa teman-teman di sana level swing, atau scalping bisa juga, terserah teman-teman yang style yang mana. Kalau scalping pasti bisa lah ya untuk di trail. Kalau dia naik dia morning doji star ya. Sedangkan kalau mau maksimal ya teman-teman bisa swing atau dengan partial taking profit. Kalau nggak rebound, nggak membentuk morning doji star ya nggak usah dibeli ya. Kalau teman-teman ini kan terlalu kecil ya, nggak kelihatan dia morning doji star-nya ya, kita bisa lihat, kita bisa zoom pakai guessboard ya dengan cara seperti ini. Kita bisa mengambil time frame-nya. Nah, di sini kelihatan ya di zoom. Nah, di sini ya garisnya ya. Nah, di sini ada garis trennya di mana dia sempat breakout dan dia koreksi sehingga masih di area resisten yang ini dia membentuk doji sehingga kita bakal menunggu dia membentuk morning doji star, di mana dia bakal hari ini dia bakal candle hijau gitu ya. Kalau nggak naik ya teman-teman nggak usah lirik, masih banyak yang lainnya seperti INAF dan KF yang tadi. Yang pentingnya kita harus rasional ya kalau kita mau nge-trade ini. Kalau nggak bagus ya tinggalin aja, jangan bawa perasaan. Yang penting yang bagus itu yang teman beli. Lalu di sini kita punya keju di mana dia come dead when S continue rally after breakout. Jadi dia sempat breakout, rally, dan ya kita karena dia come dead hari Selasa ini, makanya kita ya dia harusnya bisa ada kekuatan untuk rally ya, karena
banyak perhatian ke keju. Kita bisa lihat, kita tahu dari mana kan keju dia. Nah, di aplikasi buat guru saham kita punya fitur baru ya, slash dividen yang ini, sorry. Nah, kita punya slash dividen ini. Jadi dia bakal menampilkan saham perusahaan yang akan memberikan dividen. Nah, kita bisa lihat itu ada keju di sini. Keju dia cum date-nya itu tanggal 21 ya, hari Selasa ya. Hari Selasa. Ya, benar. Jadi dia bakal fluktuatif ya, karena bakal banyak ditradingkan harusnya, dan chartnya juga tergolong bagus ya. Dan ini chartnya keju dimana dia rally ya, setelah dia breakout resistance, scaling scale up ya, dia rally terus, dan ada yang ternyata yang akumulasi ya sebelum cum date ya, mungkin dia bisa mau jualan pas cum date. Tapi teman-teman ya bisa juga scalping, jadi ya nggak harus nunggu dia jualan dulu, nggak harus hold kalau scalping ya. Teman-teman bisa jual kalau ketika udah untung. Kalau nggak untung ya teman-teman bisa jual bisa jual secepatnya ya. Kalau mau niatnya mau scalping, teman-teman harus jual ya, karena kalau ex-date tuh turunnya parah banget. Apalagi kalau nggak kejual bisa 2 kali ARB, nggak setimpal ya, karena ini dividen yieldnya sekitar 8%, 7% ya kalau teman-teman hitung ya, 80 dari 1100 gitu. Karena dia kalau dari datanya 80 per lembar ya di sini, 80 per lembar. Isinya datanya per lembarnya dapatnya berapa gitu. Dan ini bisa diakses dengan guru GS Bot ya. Sedangkan untuk IPO untuk setelah ini belum ada data ya, nggak ada berarti yang mau bakal IPO. Oke, kayaknya cukup ya pembahasan kita. Semoga paham. Yang belum paham mungkin bisa nonton video-video sebelumnya biar paham ya, dan ikuti Instagram Guru Saham juga, banyak edukasi seperti teknikal. Kita memberikan informasi tentang apa itu falling wedge, rising wedge, tentang support resisten, dan banyak lagi. Kita setiap hari update. Dan yang udah untung jangan gabah, yang masih rugi tetap belajar. Sebelum berhenti berarti belum gagal, karena proses masih harus ada prosesnya ya sebelum sukses. Terima kasih sudah menonton channel Guru Saham. Karena ini gratis, jangan lupa dukung agar kami terus memberikan video-video gratis setiap hari dan rutin, dengan like, share, dan subscribe channel ini. Ya, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.